Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rudi, apa kabarnya? Selamat pagi, kabarnya baik. Semangat di pagi hari ini karena mau Pauli seperti itu. Ya, begini Pak Rudi, di sini saya akan mengajak Pak Rudi berbincang-bincang karena nanti akan saya laksanakan praobservasi. Jadi kita berdiskusi. Praobservasi ini nanti sebelum Pak Rudi praktek, nanti kan saya akan mengobservasi Pak Rudi seperti itu. Kemudian dari praktek yang akan dilaksanakan Pak Rudi, tujuan Pak Rudi apa? Oke, baik. Pada pembelajaran yang akan saya laksanakan pada kegiatan observasi nanti ya Pak, itu saya akan mengajarkan anak ini kaitannya dengan bangun data. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu para murid ini mampu memahami pengertian dari bangun data itu sendiri. Terus yang kedua, mampu menyebutkan jenis-jenis dari bangun data. Karena jenis bangun data ini kan banyak dan nama-namanya berbeda. Dan yang ketiga yaitu mampu menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar di ruang kelas seperti itu. Bentuknya bangun data ini apakah nanti sama dengan jenis-jenis dari bangun data? Nah, seperti itu. Ini ada 3 Pak yang bisa saya sebutkan untuk pembelajaran besok pada waktu observasi. Ya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran dari Pak Rudi untuk besok. Kemudian dari 3 tujuan tersebut, pengembangan apa yang akan dicapai Pak Rudi dalam pembelajaran itu? Oke, pengembangan yang saya akan laksanakan kaitannya dengan observasi besok itu, saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE seperti itu. Di mana langkah-langkah diferensiasi dan KSE ini tentunya sangat mendukung dari kebutuhan belajar murid. Diferensiasi itu sendiri mencakup beberapa, yaitu kebutuhan murid yaitu gaya belajar Pak. Ini saya akan menerapkan gaya belajar visual murid dengan melihat gambar, terus ada audio visual itu dengan menonton video, dan kinestetik nanti saya akan mengajak mereka untuk membuat karya seperti itu dengan memotong-motong gambar dan menambahkannya dan memberi nama sesuai dengan jenisnya, dan juga menerapkan KSE Pak. Ini hal baru Pak bagi saya, dan saya mencobanya di mana KSE ini saya akan laksanakan pada kegiatan persepsi di awal pelajaran, di mana saya menanyakan perasaan siswa pada saat awal masuk dalam kelas seperti itu. Apakah ada yang merasa sedih dan yang merasa senang dan apa yang lainnya seperti itu. Saya akan tanyakan dan nanti saya akan memberikan penguatan bagaimana sikap saat harus saat di sekolah, di kelas seperti itu. Dan juga di akhir nanti untuk memfokuskan murid dengan menggunakan teknik seperti itu Pak. Itu ya Pak Rudi, sangat penting sekali. Berarti tadi pengembangannya itu Pak Rudi menggunakan teknik diferensiasi, jadi sesuai dengan kebutuhan murid seperti itu. Kemudian menggunakan teknik KSE juga, itu tadi menggunakan teknik stop gitu ya Pak Rudi. Bagus sekali. Kemudian dari itu semua, apa yang ingin dicapai dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan? Dari kompetensi pengetahuan untuk murid sendiri, tentunya saya mengharapkan dari pendekatan diferensiasi dan KSE ini dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dari ketiga pembelajaran itu mampu memahami pengertian bangun data, menyebutkan jenis, dan menyebutkan benda yang bentuknya seperti jenis bangun data. Nah,
selain pengetahuan Pak, saya juga seperti yang Pak sebutkan tadi yaitu keterampilan, di mana pada saat pembelajaran nanti saya akan mencoba mengelompokkan murid seperti itu, di mana kelompok ini sesuai dengan kemampuan murid, ya, seperti itu. Nah, dalam kelompok itu anak ini diminta untuk bekerja sama, ya, saling bekerja sama. Ada pembagian tugas dari kelompok tiap anak-anaknya itu Pak, ada. Nanti diharapkan ya anak mampu bekerja sama dengan baik. Nah, ini tentunya akan meningkatkan keterampilan anak dalam bekerja sama itu, menjalin hubungan yang baik. Selain itu, dalam kelompok itu kan dalam bekerja sama tentunya ada ide-ide dari setiap anak ini berbeda-beda. Jadi bisa sampaikan semua idenya di dalam satu kelompok nanti menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan selain itu keterampilan selanjutnya yaitu percaya diri. Nanti diharapkan dari salah satu kelompok perwakilan seperti itu, kelompoknya masih semua dan salah satunya menyampaikan di depan pada kelompok besar seperti itu, di mana ini adalah sebagai wujud keterampilan untuk melatih percaya diri seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya. Baik sekali apa yang disampaikan Pak Budi, berarti pengetahuannya tadi siswa bisa memahami dengan materi yang disampaikan Pak Budi, kemudian keterampilannya tadi bekerja sama yang pertama, kemudian yang kedua melatih percaya diri, itu ya Pak Budi. Dari pengetahuan dan keterampilan tadi, nanti pada saat pembelajaran Pak Widi menggunakan model pembelajaran apa? Oke, model pembelajarannya yaitu tentunya pendekatan diferensiasi dan KSE, dan dalam pendekatan itu saya sebelumnya membuat tes awal seperti itu, di mana tes awal itu mengetahui kemampuan murid tadi, terus gaya belajar murid tadi. Selanjutnya saya juga menerapkan pembelajaran kelompok seperti itu. Nah, pembelajaran kelompok itu tentunya membuat para murid ini aktif dalam pembelajaran serta menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi murid seperti itu. Terus untuk yang KSE ini sendiri mendukung dari pembelajaran diferensiasi, di mana KSE ini akan membuat fokus anak dalam memahami materi yang saya ajarkan, di mana anak ini yang semulanya gaduh dalam menerapkan dan skor nanti berhenti sebenar dan merelakan pikiran, sehingga anak ini bisa kembali fokus dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan. Iya. Dari itu semuanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi, berarti menggunakan pendekatan berdiferensiasi, kemudian didukung dengan KSE, gitu ya Pak. Jadi berdiferensiasi sudah berpihak pada murid sesuai kemampuan murid, sesuai keinginan murid, kemudian dibantu, ditunjang supaya murid fokus menggunakan KSE, gitu ya Pak Widi. Dari itu semuanya nanti pada saat pembelajaran Pak Widi menggunakan media apa? Oke, media yang saya gunakan berhubung diferensiasi yang sudah saya laksanakan dalam kegiatan tes diagnosis awal itu, saya mencatat bahwa ada beberapa anak yang tipe belajarnya yaitu visual, sehingga saya membuat media gambar, di mana media gambar ini berupa ruangan kelas seperti itu, lebih dekat dengan anak, dan anak ini tentunya lebih paham sesuai dengan lingkungannya. Seperti itu saya suruh untuk mengidentifikasi benda-benda apa saja yang ada di sana. Terus nanti ada juga saya menyuruh anak-anak untuk mengidentifikasi dari benda-benda tersebut apakah ada bentuk-bentuk dari atau jenis-jenis dari bangun datar ini, benda-benda ini apakah sama seperti itu. Terus saya juga mengidentifikasi ada beberapa anak juga yang
audio visual di mana saya menampilkan video di sana, dan dalam kelompok juga anak-anak mendiskusikan apa video apa yang sudah dilihat kaitannya dengan penelitian. Tentunya anak ini mencatat dari hasil pengamatan, hasil penglihatan dan pendengaran mereka untuk mencatat semua jenis-jenisnya, dan perintahnya nanti ada di tugas kelompok seperti itu. Dan dengan estetik nanti perintahnya memotong benda atau mendatar, terus menempelkannya, terus memberi nama-nama pada sesuai dengan gambarnya. Dan satu lagi Pak, ini kaitannya dengan diferensiasi juga sesuai dengan kemampuan. Nanti tugas dari anak-anak itu saya buat berbeda Pak. Jadi ada yang sudah paham, ada yang belum paham, dan ada yang sudah hadir seperti itu. Sehingga nanti hasil dari produknya pun berbeda-beda sesuai dengan kemampuan murid-murid semuanya. Seperti itu. Iya, sangat baik sekali. Bayangan saya sudah kemana-mana Pak Emil, dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi, sangat bagus sekali. Tadi ada 3 gaya belajar yang digunakan ya, tadi ada visual, audiovisual, kemudian kinestetik, itu semuanya digunakan oleh Pak Rudi. Kemudian nanti tugasnya di kinestetik itu berbeda-beda sesuai kemampuan siswa, mahir, kemudian cukup mahir dan belum mahir. Nah, ini saya sangat penasaran untuk besok pagi Pak Widi praktek. Kemudian kapan Pak Widi akan melaksanakannya? Rencananya berhubung besok ada pelajaran matematika, besok saja seperti itu. Oh iya, berarti besok ya? Besok Rabu tanggal 10 Pak Widi siap untuk melaksanakannya. Kemudian dari apa yang sudah dikatakan oleh Pak Widi, nanti Pak Widi akan saya amati menggunakan rubrik penilaian. Dari rubrik penilaian tersebut, yang ditekankan untuk Pak Widi untuk pengembangan diri itu apa saja? Dari rubrik observasi yang ada, mohon nanti untuk Pak Kuli mengamati sesuai rubrik observasi gitu nih Pak. Kaitannya dengan saya melaksanakan kegiatan observasi biasanya itu saya kurang fokus sehingga anak-anak ini dalam waktu kegiatan ini kebingungan gitu. Jadi saya pengennya observasi ini saya buat untuk memancing murid ini bisa mengaitkan ke pembelajaran inti seperti itu. Jadi anak-anak ini di apresiasi sudah punya bayangan seperti itu. Dan pada kegiatan intinya tentunya anak-anak ini dengan pendekatan diferensiasi dan KSE itu anak-anak lebih aktif dalam kelompok, dalam menyampaikan idenya, terus lebih percaya diri, mampu mengembangkan diri, kemampuan yang ada pada diri anak ini sesuai dengan kemampuan, di mana saya sudah membagi kelompok ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Terus pada kegiatan itu saya juga menerapkan KSE, di mana ini pengetahuan baru buat saya, sehingga nanti mohon koreksi dan observasi dari Pak Wali untuk memberikan materi kepada saya seperti itu. Itu Pak yang sudah saya sampaikan. Ya, dari yang disampaikan Pak Widi sudah jelas ya, dari rubrik observasi yang akan dilaksanakan itu Pak Widi pengen mulai dari awal pembelajaran dari apresiasi, kemudian kegiatan inti, kemudian di penutupnya tadi ada KSE untuk penekanan fokus pada siswa supaya lebih fokus lagi, kemudian di pembelajaran Pak Widi supaya lebih baik ya Pak. Kemudian untuk hasil dari percakapan kita hari ini, refleksi dari Pak Widi. Yang pertama kegiatan pertemuan diskusi ini bersama murid, saya mendapatkan pemahaman dan penguatan apa yang harus saya laksanakan dalam kegiatan
pembelajaran khususnya pada waktu observasi Pak, di mana saya memiliki tujuan yaitu ingin murid-murid saya ini memahami pengertian karena data seperti itu, jenis-jenisnya, terus benda-bendanya melalui pembelajaran dan berdiferensiasi dan penerapan KSE, serta dalam pembelajaran itu anak-anak supaya lebih aktif seperti itu. Dan selain itu saya merasa lebih baik seperti itu Pak, karena diskusi ini tentunya sangat baik buat seorang guru untuk mengetahui kekurangan, kelemahan apa yang sudah baik seperti itu Pak pada saya, sehingga nanti Pak Wali bisa memberikan umpan balik pada saya melalui kegiatan observasi pasca observasi nanti. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Widi yang sudah menyampaikan refleksi. Berarti Pak Widi sudah merasa terbantu dari percakapan hari ini di observasi. Kemudian saya nanti semoga Pak Widi besok bisa praktek, bisa menjalankan apa yang akan disampaikan kepada siswa, bisa tercapai tujuan belajarnya menggunakan pendekatan berdiferensiasi ditunjang dengan menggunakan KSE. Jadi siswa sudah diberikan pendampingan khusus menggunakan diferensiasi, dikelompokkan berbagai bidang, kemudian dibantu fokusnya menggunakan KSE. Semoga berhasil Pak Widi. Semangat, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Mohon izin Pak, mau melihat anak-anak yang sedang mengerjakan tugas. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih semangatnya anak-anakku sekalian. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, Pak Guru mohon tolong kepada kalian untuk salah satu menyiapkan untuk berdoa. Silakan. Siapa? Ayo. Oke, Dava. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kubillahi rabbah wa bi-islami dinna wa bi-muhammadin biya wa rasulullah bisidani ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian, nggih. Hari ini dilihat Pak Guru semuanya masuk, nggih? Tidak ada yang izin. Oke. Untuk selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru pengen mengetahui ekspresi kalian, perasaan kalian saat pertama masuk di kelas ini tadi pagi. Coba siapa yang hari ini merasa senang? Senang, oke. Ada yang tidak tunjuk jari? Oke, tak tunjuk salah satu aja. Rizka, mengapa hari ini kamu merasa senang? Karena apa? Kenapa, Nduk? Kamu kok merasa senang, kenapa? Karena saya itu diajar Pak Widi. Oke, merasa senang karena diajar oleh Pak Guru. Oke, selanjutnya, kenapa Andira tadi menjawab senang, nggih? Ya, tolong berikan penjelasannya sedikit aja.
Ayo. Andira apa? Nadia coba. Soalnya itu dipelajari Pak Widi dengan baik. Oh, dengan baik. Oke, belajarnya Pak Guru nanti tentunya dengan baik. Hari ini kita belajar matematika tentang bangun datar. Tentang bangun datar. Nggih, bangun datar itu apa toh? Ada yang sudah pernah dengar bangun datar? Ada yang sudah pernah dengar bangun datar itu apa? Sudah? Ada yang sudah? Apa itu bangun datar? Contohnya apa? Lingkaran. Oh, contohnya lingkaran. Oh, ada yang sudah tahu. Ternyata segitiga, lingkaran, terus segitiga, persegi. Kalau kelompok yang sini sudah tahu belum? Belum? Oke, nggak apa-apa. Yang namanya belajar, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kalau yang kelompok sini sudah tahu belum? Bangun datar itu apa? Contohnya apa? Sudah. Kalau sudah, contohnya apa? Lingkaran. Oh, lingkaran. Oh, sudah tahu. Oke. Tepuk burung di atas, di bawah, rame-rame, bercuit-cuit. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mengerti akan pengertian dari bangun datar itu sendiri. Terus menyebutkan jenis-jenis dari bangun datar serta menyebutkan contoh dari benda yang termasuk jenis bangun datar. Itu yang menjadi tujuan belajar kita. Selanjutnya, oke, Pak Guru mengingatkan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Randy, kesepakatan kelas kita yang pertama, tepat masuk dan keluar kelas. Tepat waktu masuk dan keluar kelas, sudahkah kita melaksanakan? Sudah, ya. Terus berdoa dan sebelum dan sesudah belajar, sudah belum? Sudah. Terus menyimak penjelasan guru. Nah, ini yang terkadang kalian masih ngomong sendiri. Hai. Ayo. Bertanya jika tidak mengerti. Oke, boleh, oke. Terus yang kelima, empati terhadap sesama teman, tidak boleh saling mengejek, oke, tidak saling jahil, oke, menyakiti. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas. Oke, agar lebih semangat lagi, Pak Guru pengen mengajak kalian untuk bernyanyi mengenal bangun datar. Lagunya itu, iramanya itu sebenarnya lagu naik becak. Seperti apa ya? Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada banyak jenisnya, ada pula sifatnya. Ada bentuk persegi, lingkaran, segitiga. Semuanya beda-beda sifatnya. Pada pembelajaran kali ini, ada pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan ini akan kalian jawab setelah kalian belajar dengan Pak Guru. Yang pertama adalah, tahukah kalian apa itu bangun datar? Meskipun tadi ada yang sudah tahu,
Dan yang kedua, tahukah kalian bentuk benda yang menyerupai bangun datar? Nah, ini yang sudah kalian sebutkan tadi. Meskipun ada yang sudah tahu, tapi kita beri kesempatan belajar juga untuk yang belum tahu, nggih? Bisa nggih? Di sini ada gambar, di mana ada sebuah gambar ruangan kelas, nggih. Dengarkan, kalian nanti dalam mengamati gambar ini, nggih, juga akan menuliskan, nggih, bangun datar apa saja yang ada di sini dan benda-benda apa saja yang ada di sini. Tugas dari belajar kelompok ini sudah disiapkan oleh Pak Guru. Oke. Ini untuk kelompok yang mahir. Nah, yang mahir ini, yang cukup mahir. Oke. Terus yang belum mahir ini. Oke, silahkan kalian amati dulu gambar yang ada di depan sini. Coba, hai, boleh bertanya kepada Pak Guru jika belum paham terkait tugasnya. Coba Pak Guru ke yang belum mahir dulu lah. Oke, tugasnya paham? Oke, sebentar gantian. Tugasnya paham, Badan? Nah, di sini kamu melingkari nama-nama dari benda yang ada di sana. Misalkan yang A, meja ada enggak? Ada. Kasih lingkar, oke? Yang tidak ada enggak usah dilingkari, nggih? Oke, belajar kelompok nggih, bersama-sama nggih. Ayo. Ini, ayo dibantu temannya, jangan Aulia saja. Nggih, lantai keramik ada enggak? Nggih, dilingkari. Ini, tempel sini. Oke, ini kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 sudah. Ayo kelompok selanjutnya, sudah belum? Sudah, ayo dikumpulkan. Dikumpulkan, oke. Dikumpulkan. Sudah belum? Udah, nggak ada. Tempel, ditempel. Di pertanyaan kedua nggak sini nggak? Di pertanyaan kedua nggak? Oke, sudah Aulia. Adanya 3 ini aja. Oke, silakan ditempel. Ditempel yuk, sama Pak Guru yuk, sini yuk. Nih, dibantu Pak Guru. Ini nggak? Nih. Oke, kita bahas ya. Pertanyaan pertama tadi apa, Cah? Pertanyaan pertama apa tadi? Pertanyaan pertama, benda apa saja yang ada di gambar? Ada apa saja ini? Ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada foto. Oh ini ya, ada jam, ada televisi. Oh iya, penggaris, ada segitiga. Terus apa lagi? Oh iya, ada almarinya. Oke, pintar, bagus sekali. Ada vas bunganya juga. Itu semua gambarnya ada di situ, nggih. Anak-anakku sekalian, selanjutnya agar kalian lebih paham lagi, nggih, setelah menuliskan di ini sticky note dan menempelkannya, nggih. Pak Guru pengen mengajak kalian untuk melihat video, tentunya terkait dengan bangun datar. Selanjutnya, merancang bangun datar. Persegi 4. Persegi 4 mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut. Persegi panjang. Persegi panjang mempunyai
Empat Lihat, sisi lihat, lihat, lihat. dengan kedua sisi yang sejajar dinamakan panjang dan kedua sisi lagi yang sejajar dinamakan lebar. Persegi panjang mempunyai 4 titik sudut. Lingkaran bentuknya bulat. Lingkaran mempunyai satu sisi saja dan tidak memiliki titik sudut. Segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Jajar gunjang. Jajar gunjang mempunyai 4 sisi dan juga 4 titik sudut. Kedua sisinya yang sejajar membentuk horizontal dan kedua lagi yang sejajar membentuk garis miring. Layang-layang. Oke, sudah. Perhatian anak-anak. Kalian tadi sudah menyimak videonya ya. Isinya apa tadi? Macam-macam atau jenis-jenis dari bangun datar. Yang kalian lihat tadi apa saja bangun datarnya? Segitiga, lingkaran, trapesium, segi jajaran genjang, segi 4, segi 5. Ada lagi enggak? Layang-layang. Oke. Setelah kalian menyimak, tolong masih dalam kelompok kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, ini sudah disediakan Pak Guru, Di sini kelompok dari Andira itu menyukai lingkaran. Jadi dibuat nama kelompoknya kelompok lingkaran. Oke, dibuka kertasnya. Oke, dibantu Pak Guru yuk. Ini kelompoknya Aulia suka dengan persegi. Jadi nama kelompoknya persegi ya. Oke. Terus kelompok dari yang sudah mahir gimana ini? Kelompoknya suka segitiga. Oke, nggih. Jadi tolong dibaca perintahnya, nggih. Perintahnya dibaca, nggih. Gambarlah jenis nggih. 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 Yang kamu suka. Silahkan kamu gambar ini. Iya, digambar, terus nanti tulis namanya dong, tulis namanya. Sesukanya, bareng-bareng, Oke. Gimana? Kelompok 1 sudah? Ini dibaca dong. Gambarlah jenis bangun datar dengan cara mewarnai, Dok. Kasih warna, Dok. Ini, Dok. Kasih warna. Terserah mau warna apa aja. Oke. Hitam boleh. Yang tidak disuruh kelompoknya tetap di tempat dulu. Oke. Pak Guru tolong bantu dong. Pegangin. Oke. Kelompoknya Aulia untuk maju semua. Yuk. Kelompok yang lain memperhatikan kalau ada temannya kelompok lain yang maju. Ayo. Duduk dulu. Kelompok yang lain jika tidak disuruh Pak Guru maka tetap diam di tempat. Oke. Kelompok Aulia. Hai. Halo. Tadi mengerjakan apa?
Hadap sana dong, hadap ke temannya dong. Persegi. Terus gambar apa lagi? Gambar apa lagi kamu? Apa? Lingkaran. Terus gambar apa lagi? Persegi panjang, pinter. Ini segi 3, segi 4 yang ini, nggih. Terus ini apa ini? Kamu tahu nggak? Jajaran genjang. Kalau yang ini tahu nggak? Segi 5. Boten, ini namanya trapesium. Tepuk tangan buat untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan Andira. Tadi membuat apa aja ya bangun datarnya ya? Lingkaran. Persegi panjang. Nggih. Segitiga. Terus segitiga yang mana? Ayo. Oh iya betul. Terus belah ketupat, pinter. Ingat nggak? Yang ini apa? Pinter. Yang ini trapesium. Oke, bagus sekali. Yang ini apa? Kotak. Buatan kotak, namanya persegi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat untuk kelompok 2. Sudah bisa menyebutkan dari berapa ini? Dari 7 bangun datar. Sudah bisa semuanya. Oke, tadi membuat apa saja bangunnya? Membuat apa saja? Membuat lingkaran. Nggih. Persegi. Betul. Nggih. Belah ketupat. Oke, tadi kamu juga ada perintahnya untuk nulis, nggih? Luar biasa, sudah bisa menulis dengan bagus sekali. Ini lingkaran, tepat, persegi panjang, dan lain sebagainya. Ini sudah bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Tadi dengan menggunakan mengamati video kalian semakin tahu nggih, agar lebih tahu lagi. Hai, halo, kalian diberi tugas Pak Guru lagi. Kelompok sekarang makin seru nih. Apa tugasnya? Tolong diperhatikan dulu. Di situ ada gambar-gambar. Nggih mboten? Nggih mboten? Oke. Silakan nanti kalian potong. Silakan kalian potong. Ayo mulai guntingnya, bagi tugasnya, ada yang potong. Setelah dipotong, nanti kalian tempel, ya? Ditempel. Tempelnya di mana? Ini dia baru dibagikan Pak Guru. Nggih, dipotong. Nih, belum yang ini, belum mahir. Oke. Cukup mahir. Iya, sama aja. Temannya juga cuma satu. Nggih, digunting dalam. Oke. Dipotong. Nanti ditambal di sini. Semuanya. Nggih, ditambal. Iya, nanti ditambal semuanya. Oke. Oke. Bisa? Oh iya. Nanti ada yang itu ya, ada. Nih, ada yang nulis juga. Apa? Kenapa? Oh, nggih, memang. Nggak ada sayang, cumanya satu. Bagi tugasnya, tidak salah satu. Kamu bagian nulis jenis bangun datar. Ini ada di sini toh, pakai ini. Jenis bangun datar. Jenis bangun datarnya ini. Ini dan ditempel nih. Ini loh ditempel. Enggak toh. Ya. Tulisannya di bawah. Sudah dapat? Sudah dapat. Oh iya ini. Nah, ini ditempel loh. Mana limnya? Oke, kasih lem. Tuh. Iya.
Ya namanya aja lem. Kasih lem, kasih lem, kasih lem. Kasih lem. Nah. Dioset, oset. Dioset, oset. Lah gimana kalau nggak pakai tangan? Dioset, oset. Nanti ditulis di bawah. Oke, ini di sini, oke. Oke, terus nama bangunnya apa? Ini Ini persegi panjang, tulis persegi panjang. Oke. Nah itu contoh bendanya. Oke. Gimana? Ini nih, sini 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 Dek, sini Dek. Sini Dek. Nah, sini ya. Oke. Nih selanjutnya nih. Oke. Sudah selesai semuanya? Ada tes buat kalian semuanya. Oke. Ada tes buat kalian semuanya yang sudah mahir. Yang sudah mahir, tesnya dikerjakan sendiri. Ini yang dibaca bagaimana baca? Tesnya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Cukup mahir. Nih. Nih. Dipegangi dong. Dipegangi dong. Iyalah. Cukup mahir. Nih. Dihubungkan. Dihubungkan. Belum mahir ini. Jadi satu aja, jadi satu. Jadi satu, kerjaannya bersama. Ayo dihubungkan cepat. Dihubungkan. Ya ini dijawab, sebutkan. Spidolnya mana? Pakai pensil nggak apa-apa, boleh. Pensil. Dalam. Hah? Boten. Apa ini maksud? Bangun datar itu apa? Sepemikiranmu aja. Tulis aja, nggak apa-apa. Segitiga, boleh. Nggak apa-apa. Di bawahnya. Boleh. Oke. Ini trapesium sayang. Trapesium. Dihubungkan dong. Ini ya yang tahu aja dulu. Persegi yang mana ya? Ini toh. Ya. Oh iya Dika pinter ini. Ini apa? Trapesium. Belum kenal ya? Sering lupa ya? Sudah selesai. Ada yang sudah selesai nih Mas Dika nih. Oke, sudah selesai. Topo ikan. I A A N ikan. Digoreng-goreng, digoreng-goreng, digoreng-goreng. Oke, untuk yang terakhir, dari kegiatan awal sampai akhir ini, tolong semuanya untuk duduk di tempatnya. Duduk di tempatnya masing-masing dengan tenang, tidak ada suara. Mulai dari sekarang, 1, tidak ada suara, tidak ada suara. 2, duduk di tempatnya. Pejamkan mata kalian, tutup matanya, tidak ada suara. Pejamkan mata, duduk di tempatnya. Oke. Silakan kalian nikmati suara alam dari air yang mengalir, suara burung
yang berkicau terdengar semakin keras di telingamu? Suara burung. Tidak ada yang bersuara. Tetap terpejam matanya. Dengarkan. Semakin keras. Semakin keras. Terdengar suara-suara burung. Ada ombak, ada air mengalir. Dan sekarang buka mata kalian. Oke. Dari awal, dari awal tadi kita sudah belajar banyak, terus di akhir ini kalian tadi belajar apa saja? Belajar apa saja? Matematika. Belajar apa? Belajar apa? Bangun datar. Belajar bangun datar. Bangun datar itu apa toh? Bangun datar yang sesuai sudah kalian pelajari tadi adalah bangun yang terdiri dari beberapa garis lurus dan ada juga terdiri dari satu garis lengkung. Satu garis lengkung itu apa? Lingkaran. Oke. Untuk itu, Pak Guru di akhir ini mengingatkan kepada kalian, setelah ini kalian akan belajar ciri-ciri dari bangun datar. Bagaimana? Siap? Oke, di pertemuan selanjutnya tolong dipersiapkan. Demikian pertemuan pada pelajaran matematika di hari ini diakhiri. Pak Guru silakan istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Widi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Widi. Terima kasih Pak Widi karena kemarin saya diberikan kesempatan sebagai supervisor untuk mengamati pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Widi berjalan dengan lancar dan baik. Di sini saya bertujuan untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya kepada Pak Widi. Apakah Pak Widi berkenan menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama pembelajaran ini, Pak? Oke. Izin Pak menjawab kaitannya dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan, yaitu penerapan diferensiasi dan KSE yang saya laksanakan dalam pelajaran. Yang pertama, dalam perancangannya Pak, ini ada memakan waktu seperti itu Pak, karena membutuhkan effort yang lebih sepertinya Pak, di mana harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, agar mengetahui gaya belajarnya dan kemampuan murid-murid. Yang itu kalau dalam perancangan kayaknya sekitar itu di situ. Terus yang dalam pembelajarannya saya berusaha semaksimal saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, di mana dari tes diagnosis itu saya mengelompokkan murid-murid sesuai dengan gaya belajarnya. Nanti diharapkannya saya akan lebih mudah dalam memberikan pendampingan seperti itu. Karena kalau satu gaya belajar nanti saya lebih mudah, oh ini yang menjadi kesulitan hambatan, terus nanti
kalau misalkan mereka tanya, jadi mereka kira-kira ya sekitar kesulitan itu yang mereka hadapi. Jadi saya lebih mudah dan anak pun merasa lebih nyaman seperti itu karena sesuai dengan belajarnya dan dibimbingnya juga sesuai dengan kemampuan atau gaya belajar yang dimiliki. Terus untuk KSE-nya Pak, ini kebetulan baru pertama kali, jadi anak-anak itu ada yang antusias, terus ada yang nyelelek bahkan sambil tiduran seperti itu. Nah, itu yang terjadi di murid saya. Jadi mungkin belum maksimal, tapi insya Allah untuk manfaat dari KSE ini sangat luar biasa, bisa memfokuskan anak dalam memahami materi yang saya ajarkan. Terus untuk yang penutupnya mungkin saya lebih memberikan tindak lanjut bagi anak-anak yang sudah bisa. Nanti biar anak-anak yang sudah bisa ini lebih meningkat kemampuannya, tidak sama seperti itu Pak. Jadi saya pengennya setelah anak bisa itu tidak diam di situ saja, tapi diberi tindak lanjut agar anak ini memahami materi yang itu Pak yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan versi yang pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan oleh Pak Widi. Memang sangat luar biasa, memang betul sekali apa yang disampaikan Pak Widi. Dari pengamatan saya, dari aktivitas Pak, memang sudah ada, walaupun tadi ada yang nyeleleh itu ya Pak. Kemudian untuk urutan dari modul ajar yang dibuat Pak Widi sudah tersampaikan dengan baik, dengan rapi dari awal. Itu ada identifikasi dari gaya belajar siswa tersebut, kemudian pengelompokan secara diferensiasi, kemudian KSE-nya sudah dapat, kemudian di akhir juga disampaikan KSE di ajar musiknya gitu ya Pak. Kemarin juga sangat bagus sekali untuk memfokuskan siswa. Berarti saya kalau menilai itu sudah bagus Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian dari apa yang sudah dilaksanakan dari Pak Widi pembelajaran tersebut, perasaan Pak Widi bagaimana saat ini? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dalam observasi bersama Pak Widi, saya yang pertama lebih tenang Pak, karena ada Pak Widi, jadi dapat memberikan masukan nanti setelah kegiatan kaitannya dengan apa yang bisa saya lakukan terkait pelaksanaan pembelajaran. Oke, perlu saya sampaikan juga bahwa saya ingin belajar dari Pak Widi itu kaitannya dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang kemarin kalau sempat saya merekam itu, kalau menerapkan ada visi, ada memanfaatkan teknologi dengan apa itu namanya menjodohkan bagian-bagian itu. Nah itu mungkin nanti yang bisa saya serap dari Pak Widi untuk pengembangan saya dalam pembelajaran di Terus perasaan lainnya yaitu termotivasi Pak, dengan adanya kolaborasi seperti ini membuat saya merasa termotivasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif, tentunya kegiatan pembelajaran yang berfokus pada murid yang sudah saya perhatikan, yaitu pembelajaran berkomunikasi dan Terima kasih Pak Widi. Berarti perasaannya Pak Widi itu tenang tadi ya, kemudian nanti bisa berkolaborasi. Pak Widi juga pada saat penyampaian dalam mengajar itu sangat baik Pak. Nanti bisa saling kita sharing gitu Pak ya. Pak Widi bisa sharing tentang TIK, saya bisa sharing dengan ketenangan Pak Widi dalam menyampaikan materi di kelas gitu ya Pak. Terima kasih. Kemudian dari rangkaian pembelajaran Pak Widi yang sudah dilaksanakan kemarin, kendala apa yang dihadapi Pak Widi pada saat pembelajaran? Kendalanya itu dalam diferensiasi itu anak ini
dua gaya belajar. Jadi saya memilih anak ini pada waktu ini lebih cenderung kemana. Jadi saya lakukan adalah misalkan antara audiovisual dan visual kan hampir sama. Jadi saya masukkan kalau di visual aja biar anak ini lebih nyaman dengan kalau yang dilihat dan dia dapat mendengar materi yang diajarkan. Terus kendala lainnya itu kaitannya dengan penerapan. Tadi ada yang murid yang karena baru seperti itu ya Pak. Jadi ada yang nyeleweng tak suruh mendengarkan malah berosoran terus sampai bahkan ada yang ketiduran pura-pura tidur seperti itu. Jadi saya lebih nanti ke depannya insya Allah ya mau beritahu siswa terlebih dahulu ini bukan namanya untuk mendengarkan ini bukan untuk tidur tapi untuk memfokuskan kalian agar kalian ini setelah menerima materi yang saya ajarkan ini dapat kalian pahami dengan baik dan benar seperti itu. Terus untuk kendala lainnya mungkin waktu Pak. Waktunya kalau dalam pengembangan diferensiasi ini sering bobol Pak, sering kelewatan seperti itu Pak. Waktunya kurang-kurang seperti itu karena banyak yang harus disampaikan dan dalam menyampaikan itu ternyata murid itu saking antusiasnya guru juga memberikan bisa seperti itu Pak. Tapi waktu kiranya yang menjadi hambatan saya. Untuk itu mungkin dalam merencanakan nanti mengefisiensikan waktu yang sebaik-baiknya. Kemudian dari tadi hambatan yang dihadapi oleh Pak Budi ada pembeda antara gaya satu dan gaya lainnya, kemudian waktu yang kurang efisien gitu ya Pak. Kemudian harapan kedepannya apa dari hambatan tersebut? Ini harapan saya kaitannya hambatan itu saya insya Allah pada waktu kesempatan yang lainnya mungkin kalau bisa saya ajak untuk merancang pembelajaran untuk selanjutnya dari hambatan ini nanti kita akan bahas dan sekilas saya mengamati kalau perbedaan saya belajar ini mungkin saya akan lebih jeli lagi kaitannya mengamati gaya belajar anak ini sesuai dengan tes diagnosis itu lebih jeli lagi melihat hasil-hasilnya gaya belajar apa yang diberikan anak biar nanti saya tidak keliru dalam memenuhi gaya belajar anak ini seperti itu. Terus untuk waktu dalam merancang nanti Pak Yuri bisa memberikan saran-saran kaitannya hal-hal yang penting dalam penerapan nanti. Jadi tidak mengapresiasikan waktu gitu agar pembelajaran ini dapat berjalan baik sesuai dengan waktu yang telah Ya, berarti harapan Pak Widi ke depan itu yang pertama tadi adalah lebih intens ya. Kemudian pada saat siswa tersebut menggunakan gaya belajar yang mana itu lebih diidentifikasi, lebih teliti lagi gitu ya Pak. Kemudian untuk masalah waktu Pak Widi tadi sudah bisa menemukan cara untuk waktunya supaya efisien tadi dengan cara merancangnya bersama-sama dengan rekan sejawat. Kemudian lebih dipastikan lagi misalnya pembukaan sekian, diskusi sekian, untuk KST sekian gitu ya Pak. Terima kasih Pak Widi, jawabannya luar biasa. Kemudian dari langkah-langkah tersebut tadi yang harapannya kira-kira hal tersebut akan dilaksanakan kapan? Untuk waktunya berhubung ini sudah semesteran mungkin bukan Pak. Terima kasih Pak Budi, semoga apa yang didapatkan yang kita
kita dapatkan sharing kita ini bisa membawa pembelajaran lebih baik lagi, lebih berpusat pada murid, siswa kita bisa terlayani dengan baik, gitu ya Pak Budi. Semoga siswa kita dapat belajar dengan maksimal, termotivasi dengan baik, belajar dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Saya dengan murid. Yes. Ya Pak Budi. Yes.